Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat SD Askia? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, untuk tausiah duha kali ini, Bunda Mei akan membahas tentang Al-Alim. Ada yang tahu apa itu Al-Alim? Ya, Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Ya, Allah mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, yang ada di laut, dan juga yang ada di udara. Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun ia berada, Allah akan mengetahuinya. Ya, jadi dimanapun seseorang berada, ya tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jelas di dalam surat At-Taghabun ayat 8 ini kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga kepada Al-Quran. Dan di sini pun dijelaskan ya bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Setiap perbuatan, perkataan, atau apapun yang kita kerjakan, pasti Allah tahu. Dengan mengetahui sifat Allah sebagai Al-Alim atau Allah itu Maha Mengetahui, umat muslim diharapkan dapat selalu menjaga ucapan dan perbuatan baik dimanapun dan kapanpun ya, dengan landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah itu Maha Mengetahui dan Maha Melihat, juga Maha Mendengar. Nah, jika kita mengakui bahwa Allah itu Maha Mengetahui, hal yang harus dilakukan diantaranya, yang pertama, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Yang ketiga, menghindarkan diri dari pikiran kotor. Dan yang keempat, menghindarkan diri dari niat yang tidak baik di dalam hati. Dan masih banyak lagi ya hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, bahwa tadi Allah itu Maha Mengetahui, sebaliknya kita manusia itu sifatnya tidak mengetahui segala sesuatu. Kita dilahirkan itu dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa, ya. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan sama ya, lahir dalam keadaan suci ya, atau sesuai fitrahnya dan tidak berilmu. Akan tetapi manusia itu sudah dibekali insting ya sama Allah, dibekali potensi, dibekali insting untuk belajar, mulai dari belajar berbicara, mengetahui nama-nama benda, hingga mengenal Robnya. Bahkan di dalam Islam, tak akan sempurna agama dan amal ibadah seorang muslim tanpa menuntut ilmu. Ya, ada hadis tentang perintah menuntut ilmu. Ya, hadisnya itu berbunyi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya, nah menuntut ilmu itu wajib ya bagi siapa? Bagi setiap muslim, tidak bisa diwakilkan. Nah, hukumnya apa? Fardu ain ya. Seperti sholat itu kan hukumnya fardu ain ya, tidak bisa dititipkan atau diwakilkan. Dan berlakunya untuk siapa? Berlaku untuk diri ya.
Ini di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Wah, banyak sekali keutamaan dalam menuntut ilmu ya. Di antaranya yang pertama itu menuntut ilmu itu menjadi jalan menuju surga. Surga itu impian setiap muslim ya. Bahkan Allah itu menjanjikan ya surga bagi seorang mukmin muslim yang beramal soleh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian keutamaan menuntut ilmu yang kedua itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ya, mau kan ditinggikan derajatnya sama Allah? Ya, di surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan keutamaan menuntut ilmu yang ketiga yaitu pahala yang terus mengalir. Masih ingatkah kalian tiga amalan yang tidak pernah terputus? Jadi ketika kita sudah meninggal, amalan itu pahalanya terus mengalir. Walaupun kita sudah tidak melakukan lagi amalan itu ya, karena kita sudah meninggal. Ya, ada apa aja? Ada ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak soleh. Ya, itu 3 amalan yang terus mengalir pahalanya. Dan salah satunya menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dalam kita menuntut ilmu, sehingga yuk buat anak-anak semuanya semangat dalam menuntut ilmunya dimanapun dan kapanpun ya. Jangan menyerah ya, harus tetap semangat, harus on fire ya. Dan ingat bahwa tadi menuntut ilmunya juga karena Allah. Kita juga senantiasa meminta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan buruk ya, dari sifat tercela. Kita ingin senantiasa terus melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji ya. Karena apa? Karena Allah itu Maha mengetahui. Jadi kalau kita berbuat dosa atau berbuat salah, pasti Allah tahu. Maka karena Allah itu Maha tahu, kita harus berhati-hati dan kita harus bisa menjauhi perbuatan dosa tersebut ya. Mungkin kita bisa ya berbohong kepada manusia, tapi Allah mah tidak bisa dibohongi. Dan berbohong sendiri itu kan tidak boleh ya. Allah itu gak suka sama anak-anak yang suka berbohong. Makanya yuk kita senantiasa berperilaku baik, berperilaku terpuji, kemudian senantiasa jujur ya terhadap diri sendiri. Kita mau melindungi diri kita dari perbuatan maksiat ya. Kita mau banyak beramal soleh, semangat dalam mengerjakan sholat 5 waktunya, dalam mengajinya, dalam melaksanakan amal-amal ibadah yang lain. Juga semangat dalam menuntut ilmu tentunya. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat kasih sayang Allah ya, dan juga mendapat ridhonya Allah di dunia dan di akhiratnya. Tetap semangat buat anak-anak semuanya. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan bisa dipahami ya sama anak-anak semuanya. Tetap semangat dan sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.